Ini aku lagi mau collab sama Lesti. Kasih kok. Lu yang aku mau minta tolong. Udah di sini udah lagi, udah. Nggak usah aneh-aneh lagi. Gimana perasaan dia kalau dia tahu Koko ngomong gitu? Atau misalkan ini habis ketemu nih, terus dia tetap pengen ngobrol sama Ruben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak? Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas. Kali ini perdebatan netizen berfokus pada dugaan perselingkuhan, kiriman kasur, hingga berbagai klarifikasi yang terus bermunculan di media sosial dan podcast. Sejumlah pernyataan terbaru pun kembali memancing beragam tanggapan publik. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mana dia? Yang telepon deh, aku nego aja. Entah itu daripada anak-anak di lebaran yang mana-mana terus di rumah baru gitu. Iya maksudnya biar sayang juga kan berapa hari nih. Jadi biar aku Kamu punya nggak temen yang sering banget berbohong? Bahaya banget loh sayang. Yang lu omongin kayaknya buat lu deh Wen, yang suka berbohong. Apalagi waktu lu podcast di Densu. Gue yakin deh, nggak ada satupun dari mulut lu yang keluar itu benar-benar jujur. Tapi semuanya lu berbohong, nggak ada kejujuran satupun. Menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Bagaimana kita sekarang ini percaya dengan orang-orang yang suka berbohong dan menyampaikan kebohongan itu seperti suatu kebenaran gitu ya? Apa ada yang percaya kalau Ruben Onsu itu selingkuh? Secara logika dasarnya aja itu udah nggak masuk akal. Contoh sederhana ketika orang mau selingkuh itu kayak gini, aku udah pesan kamar hotel ya, nanti kita ketemu di sana. Itu masuk akal. Nggak ada orang yang mau selingkuh ngomong, aku udah beli kasur ya, nanti kita ketemu di kebun Haji Nakim, kita tidur bareng di sana. Karena di sana tempatnya masih sepi, jarang ada orang yang lewat, pasti aman, nggak akan ketahuan. Nggak mungkin. Di mana-mana orang kalau mau selingkuh, yang dipesan itu salah satunya kamar hotel, bukan kasur. Itu kan suatu alasan atau kebohongan yang nggak masuk akal. Kasur itu kan udah dikonfirmasi bahwa kasur itu adalah hadiah endorse, tapi masih dijadikan alasan untuk dia menyebarkan kebohongannya. Kalaupun Ruben mau selingkuh, nggak mungkin lah dia selingkuh sama pegawai Megacoan yang baru merantau dari Brebes ke Jakarta, ngontrak di Tambora. Ya nih, sekarang aku ngontrak di sini, tapi belum punya kasur. Ya udah, aku beliin kamu kasur ya. Nggak mungkin. Kalaupun Ruben mau selingkuh, dia akan mencari perempuan yang sederajat sama dia, yang levelnya sama. Nggak mungkin dia akan mengut sampah lagi. Dia pasti akan belajar dari kesalahannya di masa lalu. Jadi kalau mau buat kebohongan, yang lebih masuk akal lah. Jangan buat orang jadi berpikir keras. Kasihan sama netizen yang ada riwayat vertigo, asam lambung, pasti mereka pusing tuh dengerin Sarwenda curhat. Tapi buat kalian yang punya riwayat darah rendah, nah itu gua sarankan kalian nonton podcastnya Denny Sumargo bersama Sarwenda. Semoga kuat. Masih pada inget gak sih sama pernyataan Sarwenda waktu nongol di podcast Denny Sumargo? Yang sempat menduga kalau Ruben Onsu udah menjalin hubungan sama wanita lain gara-gara muncul kasur baru di rumah. Kalau ada yang udah lupa, tenang aja. Nih, Mimin puterin lagi cuplikan videonya. Hehe. Ternyata kok, aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Security diomelin habis-habisan dong. Karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen. Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nggak ada. Nah, itu dia cuplikannya warga netizen update. Habis lihat video itu, Mimin sama tim langsung gercep dong cari fakta dan kebenarannya. Penasaran nggak sih apa yang berhasil kami temukan?
Dan ternyata yang disampaikan Sarwenda soal itu memang ada faktanya loh. Mimin dan tim menemukan bahwa pada saat itu Ruben Onsu memang diketahui menjalin komunikasi dengan Yuka, sosok yang selama ini diduga menjadi wanita yang dekat dengan Ruben. Hehe. Bukan cuma itu, Mimin sama tim juga berhasil nemuin video yang diduga memperlihatkan kedekatan Ruben Onsu dengan Yuka. Biar semuanya makin jelas dan kalian bisa nilai sendiri, yuk Mimin tunjukin semua videonya. Oke, langsung aja. Cus, kita simak videonya. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Security diomelin habis-habisan dong, karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen? Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nggak ada. Hai guys, nih aku punya sesuatu yang baru buat kamu. Yukata Custom. Ini kasur yang menarik banget loh, empuk lagi dan udah pasti harga terjangkau. Yukata Custom adalah kasur antibakteri dengan hipoalergenik dan 3D nipple knitted fabric yang bisa membuat tidur kamu jadi lebih adem dan nyaman. Selebritis ternama utang pinjol itu rasanya tidak mungkin. Kalau orang kayak aku ini pinjam pinjol itu sudah hal biasa. Tapi kalau artis ternama itu rasanya tidak mungkin. Daripada pinjam sama pinjol, mendingan pinjam tuh sama teman-temannya artis terkenal semuanya kaya raya. Pinjam sama Ayu Ting Ting, apa Ivan Gunawan, apa sama Raffi Ahmad, pasti dikasih daripada pinjam sama pinjol, ya kan? Gak masuk akal banget ini si Wen. Ini mah maaf ya, tadinya gue nggak mau komentar, lama-lama enak gue berita tiap hari makin menjadi-jadi. Kemarin berkoar-koar, lu katanya tuh rumah boleh bikin lu sama baba lu yang biayain. Giliran si Ruben Onsu kasih bukti transferan dia biayain rumah, dia transfer ke baba lu, dikata buka aib. Buset, dah jadi salah gue ya. Lah lu yang berkoar-koar kemana-mana begitu. Giliran dikasih bukti, lu nangis katanya buka aib. Gue bingung, padahal masih simpel banget kok. Lu bener dah, Mpok, simpel banget. Lu tinggal nemuin mantan laki lu, udah temuin tuh anak, udah terus bikin jadwal dah. Lu minta maaf dah, lu kemarin udah ngatain dia. Timbang minta maaf, berat banget. Iya, pindah rumah. Demi kenyamanan anak, demi kenyamanan aman, anak apa bakal kenyamanan lab lu berdua sama cem-ceman lu. Kalau tuh cem-ceman bertanggung jawab sayang sama lu kayak gitu ya, udah lab di tempat dia. Prospeknya Denny Sumargo. Prospeknya Denny Sumargo. Kenapa? Ini ngeliat Sarwenda tak ulang-ulang mama ketawa ya. Ketawa banget. Ruben makanya pinjem benjol. Maksudnya? Dan ada debt collector. Ini kan ditanya-tanya. Ngarang-ngarang aja. Siapa yang ngarang-ngarang tuh? Ya Sarman ini Sarmenda. Sarmendanya. Ya kalau mama pinjem penjol mungkin masih masuk akal. Kan dia bilang begini, ditransfer uang 200 juta pakai uang anak-anak ini. Enggak. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen menyoroti tudingan yang mengaitkan Ruben Onsu dengan isu perselingkuhan. Menurut mereka, narasi yang dibangun dinilai kurang masuk akal karena hanya didasarkan pada keberadaan sebuah kasur yang dikirim ke apartemen. Netizen kemudian membandingkan logika tuduhan tersebut dengan fakta yang mereka pahami serta mempertanyakan dasar dari dugaan itu. Selanjutnya ditampilkan kembali cuplikan podcast yang membahas kiriman kasur tersebut. Setelah itu muncul tayangan lain yang menunjukkan dugaan kedekatan Ruben dengan seorang perempuan bernama Yuka yang disebut-sebut oleh netizen. Video tersebut kemudian dijadikan bahan perdebatan di kolom komentar. Mungkin dia tuh nggak ikut pakai kayak kamu ditransfer bapakmu, paling pakai bayar sekolah, paling separuh nanti mama makan, ya sudah mama makan gitu loh. Masih 200 juta itu pasti ada pakai, itu lah mama itu kan. Kalau aku dapat. Emang penjol itu ada debt collectornya kan? Ada, saya itu ada. Kalau penjol katanya orang-orang ini nggak ada debt collector. Iya aku. Pinjam penjol, beliau itu kan mungkin yang dimaksud beliau tuh ya kan ini Ruben. Pinjol.
ngoceh tambah butuh, kasihan. Ala Ruben, ini mama Ruben siap jadiin kamu istri nggak apa-apa, jangan 200 juta, 10 juta aja 1 bulan nggak apa-apa. Tak bawain tasnya kalau kerja kalau Ruben mau nyari istri lagi, mama mau, siap dah mama cerai sama bapak. Mas, nanti kita cerai pas aku mau nikah sama Ruben. Ya nggak mungkin Ruben, mama sudah tua. Anggap aja mama ibumu nggak apa-apa. Ya, nanti tak masakin sambil terasi. Dia udah makan Inggris, kalau ini mana dia? Ini yang telepon deh, aku nego aja. Entah itu daripada anak-anak di lebaran yang mana-mana terus di rumah baru gitu. Iya maksudnya biar sayang juga kan berapa hari, jadi biar aku minta nomor marketingnya, aku telepon aja, coba aku nego gitu loh. Bukan masalah ini, nggak apa-apa ya, kalau misalnya emang mau masuk dulu atau kayak gimana, masuknya aku, terus udah kayak gitu ngapain gitu. Aku tinggal minta nomor marketingnya supaya ditindakin. Emang kalau gitu anak-anak mau ngapain juga lebaran, terus lebaran mau di rumah baru aja. Tapi kan sekarang tanggal 12 itu pertanyaan gue gitu loh, jumlah pulang dulu pertanyaannya udah masuk tanggal 12 udah selesai. Masalah tanggal 12 itu bukan masalah kerjaan. Emang dari awal kan aku bilang bisa dimundurin nggak gitu loh. Kalau itu dimundurin karena ya namanya domestik. Terus udah kayak gitu lebaran nggak ada apa-apa. Di rumah anak Inggris. Iya, tanggal 15. Makanya dibaca tracknya. Ternyata waktu juga nggak bisa. Tapi kan maunya tanggal 12. Iya maksudnya kalau nggak bisa nggak apa-apa nih nomor teleponnya biar aku negoin gitu loh. Ya aku juga nego juga ke tanggal 12 secara oke. Nego apa? Iya. Karena aku udah tanggal 12 mendadak nih. Ada apa nih? Iya, gitu. Sekarang masalah uang ribet banget. Nggak ada mendadak sih gitu loh. Jadi kalau misalnya emang lu juga pernah ngomong kalau lu ada kerjaan apa atau lu ada pergi kemana nggak ada maksudnya ngomong kan? Hah? Ini gue juga ngomong kan dari kemarin ada di chat kok. Nggak boleh. Lagi ngomong kan? Lagi kalau lagi. Iya, tanggal 15. Makanya dibaca tracknya. Ternyata waktu juga nggak bisa. Tapi kan maunya tanggal 12. Iya maksudnya kalau nggak bisa nggak apa-apa nih nomor teleponnya biar aku negoin gitu loh. Ya aku juga nego juga ke tanggal 12 secara. Ada. Oh iya, emang ada. Kita suami istri kan? Emang pernah? Pernah nggak gue tanya sama lu? Iya makanya kalau selingkuh itu udah konflik. Udah. Terus selingkuhan lu udah nikah, lu jangan sedih. Habis itu lu udah balik. Iya. Nyuruh lagi. Lu nggak senang. Lu nggak senang. Jangan main fisik. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Ya gue lagi ngomong. Lu dengerin. Jangan main fisik. Ya orang sama aku dia. Gue lagi ngomong. Lu bisa dengerin. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue nggak tahu lu suruh orang ngikutin apapun juga nggak ada gunanya. Ngerti nggak? Ada tuh ngapain? Gue ngikutin lu. Ada? Oh iya, emang ada? Hah? Gue ngikutin lu. Gue udah awan. Jangan lu ngikutin lu. Jangan. Iya. Ya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya lu udah kesal. Iya. Bunda. Ayah. Bunda. Iya. Ayah bunda. Iya. Udah. Jadi kalau lu udah ketahuan, udah kayak gitu. Udah. Ya. Lu ngomongin semuanya gue ya. Ya. Udah. Nggak apa-apa, Mama. Iya. Ya, itu oke. Ya kalau nggak ada orang lain nggak apa-apa. Ya. Udah. Ya. Anak. Bunda. Ayah bunda. Hah? Iya. Ya lu pada tahu tuh gue ngomong apa? Lu pada tahu nggak? Berapa tahun gue udah sakit ya? Lu udah punya ngomong nggak? Jadi udah gue punya bertahun-tahun gue ngomong mereka. Jadi jangan jadi apa lawan.
mau ngomentarin pernyataan Bang Minola yang ini, dua hal aja. Tentang lelang sama tentang debt collector. Lelang bisa kalian lihat sendiri nanti di postingan yang lain. Yang ini tentang debt collector. Agak panjang, kalau misalnya kalian memang tidak ada waktu silahkan skip aja. Oke, saya potong dulu ya videonya. Video ini didominasi beragam komentar netizen yang membahas kembali isu hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda. Sebagian netizen menyampaikan pendapat dengan nada satir mengenai isu kasur, dugaan kedekatan Ruben dengan perempuan lain, hingga berbagai pernyataan yang sebelumnya sudah ramai diperbincangkan. Selain itu, muncul pula pembahasan mengenai pernyataan pengacara Minola Sebayan terkait isu lelang dan debt collector. Netizen menilai klarifikasi tersebut menjadi bagian penting karena dianggap dapat memberikan sudut pandang lain terhadap berbagai informasi yang sudah beredar luas di media sosial. Di sisi lain, masih ada netizen yang mempertanyakan konsistensi beberapa pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Mereka berharap semua pihak dapat menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar publik tidak terus berspekulasi. Perdebatan pun masih berlangsung dengan munculnya berbagai pendapat yang saling bertolak belakang, sehingga membuat polemik ini semakin ramai diperbincangkan. Lanjut. Ya, oke. Ini hari ini today, kami bertanya kembali. Ini banyak informasi yang mengatakan bahwa ada debt collector yang datang ke rumah tersebut yang dijadikan jaminan itu, yang membuat orang yang bertempat tinggal di tempat itu hari ini tidak nyaman dan pindah. Apakah benar ada dikirim debt collector? Meskipun kami yakin secara hukum ketika ada kredit macet yang jaminannya adalah rumah, itu tidak akan pernah dikirim debt collector, ya. Oke, sebentar. Jadi yang Bang Minola tanyakan di BCA, masih di chattingan yang sama, itu tentang debt collector yang datang jam 10 ya, yang bikin Sarwenda ketakutan dan akhirnya meninggalkan rumah yang di Cilandak itu buat pindah ke rumah lain. Lanjut. Tapi karena beritanya seperti itu, kami mau konfirmasi. Nah, kami bertanya, nih, ya siang Bang, ya, kata pihak mantan klien ada debt collector. Coba. Yang Bang, kata pihak mantan klien Bang ada debt collector ya yang datang. Kapan Bang? Kapan Bang? Lanjut. Nih ada debt collector. Pihak banknya malah bertanya, kapan Bang? Nah, jadi dari komunikasi kami dengan pihak bank itu, yang pihak banknya juga masih bertanya, kapan kami kirim debt collector? Itu membuktikan bahwa berita-berita yang ada selama ini itu adalah hoax, ya. Itu hanya cara-cara untuk memframing dan ingin menjatuhkan Ruben. Karena kenyataannya dari komunikasi kami dengan pihak bank yang lebih berkompeten, satu, tidak ada yang namanya itu lelang seperti yang sudah digembar-gemborkan, belum ada status lelang yang seperti digembar-gemborkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah debt collector yang ada 15 orang hilir mudik juga pihak banknya mengatakan kapan kami kirim debt collector. Artinya patut diduga tidak pernah juga ada debt collector yang dikirim. Stop. Ini 15 orang buat nagih satu customer. Kaya banget ya. Debt collectornya, maksudnya bagian debt collectornya sampai 15 orang loh. Jadi kami mau bertanya, siapa itu orang yang 15 hilir mudik yang kemudian ditafsirkan sebagai debt collector? Ya, jadi kami menduga ini adalah framing informasi yang coba menyesatkan masyarakat dan ingin menjatuhkan harga diri daripada klien kami Ruben Onsu. Jadi mudah-mudahan dengan klarifikasi ini semuanya menjadi clear, ya. Tujuan kami bukan pansos, bukan cari panggung, tapi hanya ingin menegakkan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada. Terima kasih. Oke, bukan berbalas pantun ya, klarifikasi. Sarwenda membangun narasi yang sangat mencekam. Dia menyatakan bahwa tiba-tiba ada debt collector yang datang ke rumah saat dia lagi live. Dia menyebutkan bahwa debt collector tersebut datang untuk menagih tunggakan mobil. Pertama ada yang tunggakan mobil Range Rover itu. Terus ada pinjol atas namanya mantan suaminya. Untuk menambah kesan intimidasi, ia mengklaim bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 10 malam dan ada 3 mobil yang datang secara bersamaan.
Mari kita singkirkan sejenak emosi dan kita uji klaim ini dengan SOP penagihan di Indonesia dan nalar yang sehat. Aturan waktu penagihan OJK di Indonesia, seluruh lembaga keuangan resmi itu baik bank, leasing, atau kredit mobil ataupun pinjol wajib tunduk pada aturan OJK. Penagihan hutang secara tatap muka ke rumah debitur hanya diizinkan maksimal hingga pukul 8 malam waktu setempat. Penagihan pukul 10 malam adalah bentuk pelanggaran berat yang bisa membuat perusahaan tersebut disanksi keras hingga dicabut izin operasionalnya. Oke, tadi kan ada katanya ada debt collector. Ya, entah debt collector mana yang benar, yang dimaksud yang jam 10 itu misalnya. Misalnya leasing mobil. Misalnya dari debt collector mobil ya. Ya ini nggak masuk akal juga. Mobil yang sudah disebutkan adalah Range Rover, sebuah kendaraan yang mewah. Perusahaan leasing yang menangani aset miliaran rupiah pasti perusahaan yang besar dan bonafit dong. Sangat tidak logis jika perusahaan sekelas ini mempertaruhkan lisensi bisnis mereka hanya untuk menagih di luar jam operasional OJK. Terlebih lagi ngirim 3 mobil penuh debt collector ke satu lokasi yang bahkan fisik mobilnya aja nggak ada di sana adalah sebuah pemborosan biaya operasional, penagihan yang sangat konyol. Nah, terus sekarang kalau misalnya itu tentang debt collector pinjol ya, oke, kita bahas. Jika debt collector itu berasal dari pinjol yang legal, mereka terikat aturan yang jam 8 tadi yang saya sudah bilang. Dan umumnya penagih lapangan itu hanya datang 1 atau 2 orang. Jika alasannya itu pinjol ilegal yang tidak peduli aturan, logikanya menjadi makin cacat. Apakah masuk akal seorang selebriti dan pebisnis papan atas sekelas Ruben Onsu berutang pada pinjol ilegal? Pinjol ilegal biasanya menargetkan masyarakat menengah ke bawah, meneror via WhatsApp, dan nyaris nggak mungkin punya dana untuk menyewa 3 armada mobil berisi debt collector untuk grebek 1 rumah aja, 1 klien aja. Jadi menurut Mimin ini Bang Minola itu berusaha nyari bukti, menyajikan bukti. Terus kalau dibandingkan Sarwendah, dia cuma menyajikan narasi visual yang didesain untuk memancing simpati publik, yaitu seorang ibu yang panik didatangi 3 mobil debt collector di jam 10 malam. Namun begitu skenario ini dibenturkan dengan regulasi ketat lembaga keuangan di Indonesia dan profil kelas sosial Ruben, ceritanya jadi sangat nggak logis dan janggal. Tanpa adanya bukti otentik seperti rekaman CCTV, foto surat tugas penagih, atau bukti laporan polisi malam itu akibat tindakan premanisme, klaim ini Mimin pertanyakan kebenarannya. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang pada saat live. Halo, selamat malam. Izin share videonya ya. Ini nasihat yang bagus dari Bang Denny Sumargo, bahwasanya kita tidak boleh live pegang-pegangan tangan mungkin, mesra-mesraan mungkin di media sosial. Terus itu memang bagus gitu loh, karena memang tidak diperbolehkan. Sebenarnya nggak usah di kamera juga, kita tidak ada kamera juga sebenarnya itu tidak pantas dan tidak layak. Apalagi kita tidak punya. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, pembahasan netizen beralih di isu dugaan kedatangan debt collector yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan. Netizen menyoroti penjelasan dari pihak pengacara yang menyampaikan hasil konfirmasi kepada pihak bank. Berdasarkan penjelasan tersebut, disebutkan bahwa tidak ditemukan informasi mengenai proses lelang maupun pengiriman sejumlah debt collector seperti yang ramai dinarasikan sebelumnya. Netizen kemudian membandingkan klaim tersebut dengan aturan penagihan yang berlaku di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa apabila penagihan benar dilakukan oleh lembaga keuangan resmi, terdapat prosedur dan batas waktu yang harus dipatuhi. Karena itu, sebagian netizen mempertanyakan logika dari cerita mengenai kedatangan beberapa mobil debt collector pada malam hari tanpa disertai bukti pendukung seperti rekaman CCTV, surat penagihan, atau dokumen resmi lainnya. Di bagian akhir video, netizen juga menyoroti tayangan live yang memperlihatkan kedekatan Sarwendah dengan Dio.
Mereka mengutip saran yang pernah disampaikan Denny Sumargo agar sebagai figur publik tetap menjaga batasan dalam berinteraksi di depan kamera sehingga tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Lanjut. Hubungan apapun, maybe itu cuma pacaran doang, itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan, apalagi di dalam rumah. Seperti itu. Dan di VT tersebut ngebahas masalah dia bilang dia harus bekerja dan dia harus melihat tumbuh kembang anaknya. Sekarang gini deh ya, anak itu menurut aku tingkat kecerdasannya dan tingkat daya ingatnya itu menurut aku sangat luar biasa ya. Dilihatnya mamanya mesra-mesraan sama orang lain yang itu bukan siapa-siapa, bagaimana kedepannya, apa nanti dia pikirkan gitu loh. Ya kalau memang lo melihat tumbuh kembang anaknya itu, ya udah lihat aja, tapi jangan melakukan hal-hal yang menurut pendapat netizen itu tidak dibenarkan. Bekerja aja, tidak ada masalah. Saya juga tidak mempermasalahkan kalau Mbak itu bekerja, mungkin live, mungkin sebagai update join sama si pacarnya Mbak gitu. Tapi kan tingkah dan tindakan yang Mbak lakukan ya jangan seperti itu. Maksudku, cocok kan? Jadi jangan mesra-mesraan sampai kayak deket-deketan gitu. Apa sih? Kalau memang pengen lihat tumbuh kembang anaknya itu ya jangan seperti itu. Ya lihat aja pertumbuhannya. Siap live, lihat anaknya lagi apa, berbuat apa dan bagaimana. Ya jangan kucuk-kucuk alasan. Saya bekerja. Saya pengen lihat tumbuh kembang anak saya. Ya nggak gitu konteksnya, Mbak. Nggak gitu. Kalau memang pengen lihat tumbuh kembang anaknya, lakukan sesuatu hal yang baik, lakukan pekerjaan dengan baik, lakukan pekerjaan dengan positif tanpa orang berpikiran yang aneh-aneh, tanpa anak-anak Mbak berpikiran kemana-mana tentang ini. Balik lagi, Mbak influencer, Mbak public figure, jejak digital tidak akan pernah terhapus, tetap ada dari sampai kapanpun. Terima kasih. Yang gue kesel ketika nonton podcastnya Bang Densu sama pengacaranya Bang Ruben Onsu. Iklan nih. Tiap 5 menit sekali tuh iklan nongol. Jadi perkara 1 jam 40 menitan itu berasa 2 jam lebih perkara tuh iklan. Nggak sampai di situ. Tapi yang gue suka, pengacaranya Bang Ruben Onsu ini datang dengan beragam bukti yang ada. Jujur, gue nggak expect kalau buktinya itu bener-bener gong banget. Apalagi lu sebulan tinggal di hotel di daerah SCBD gitu. Ini mind blowing sih. Lu bilang kalau lu itu ingin berhemat, tapi sebulan di hotel. Gimana konsepnya? Itu yang gue mikirnya, kalau laki lu sampai jor-joran sampai kayak begitu. Dan kalau misalkan apa yang dia omongin itu, oh ya ini disekolahin sertifikatnya, ya iyalah, gaya hidup lu bener-bener di luar Nurul banget. Ingat kalau kata orang mah, jejak digital itu ada. Ingat ketika lu pertama kali muncul itu, lu itu apakah datang dari keluarga yang bener-bener se-fenomenal itu? Ini laki lu, laki lu tuh udah bener-bener maksimal banget buat lu. Terus elunya juga plot twist banget begitu. Dan satu hal lagi, ini yang gue selalu sedikit bingung. Ketika notaris itu kan muncul kan dari udah ditunjuk sama pihak sebelah sana. Yang gue tahu, ketika kita berurusan sama si notaris atau sama pihak bank, itu biasanya kedua belah pihak itu dikumpulin. Jadi sedikit plot twist sih kalau dia bilang dia nggak tahu. Maksudnya untuk kontrak yang berlembar-lembar lu bisa baca apa enggak? Itu doang. Terus satu hal lagi, kalau kata gue mah kalau lu tetap mau aman nih, tetap mau aman, tetap mau hidup enak, turutin dah. Berapa itu pembagian anaknya, udah turutin aja. Biar kelar masalahnya, udah nggak usah fokus melebar kemana-mana. Yang penting lu kasih aja hak asuhnya itu untuk benar-benar ke si pihak Bang Rubennya juga. Jadi udah sama-sama enak ini, karena
berasa nggak sih ini kayak dapur-dapurnya itu di spill-spillnya itu. Kalau bagi gue bener-bener nggak etis, Cok. Sumpah sih. I mean like semua orang itu ada transisi naik turunnya lah, dan itu normal. Tapi kalau naik turunnya itu dibuat karena gaya hidup seseorang atau gaya hidup pasangan lo, ya yang bala siapa dong? Pasangan lo lah. Udah tahu pakinya, banting tulangnya kebangetan banget kayak begitu, terus effortnya nggak dihargai. Definisi kayak kacang lupa kulit banget sih. Ini menurut gue ya. Ini kayak lu sampai segede sekarang itu kalau nggak ada campur tangan dari beliau, lu nggak akan ada di posisi yang sekarang sih. Itu aja. Pernah nggak dia nanya kayak mengenai papanya gitu ke... Yang aku kaget sih dia tiba-tiba tahu pengacara papanya. Karena posisinya kan dia nggak tahu, dia nggak kenal sama sekali. Terus aku tanya, kenapa bisa tahu? Iya. Jadi pada saat temannya Lia nge-scroll gitu ya kan, medsos, ada dia dan temannya juga tanya gitu lah. Jadi tahu dari temannya. Terus apa yang tercipta di kepalanya itu gara-gara tahu itu? Kenapa sih dia ngomong kayak gitu? Wenda, lo tau nggak kenapa banyak banget netizen yang kayak masih nggak percaya dengan penjelasan kamu ketika di podcastnya Densu? Apalagi dengan pertanyaan ini. Densu kan nanya, anakmu ada menanyakan tentang bapaknya nggak? Lu malah jawab. Tiba-tiba dia bisa tahu pengacara bapaknya. Padahal posisi dia nggak tahu. Dia taunya dari temannya. Pas lagi scroll HP, temennya nanya. Kan ada pernah satu kejadian ketika anakmu lagi baca komen di live apa gitu. Nah makanya membuat netizen tuh menanyakan hal ini. Yang kasih tahu anakmu itu sebenarnya temennya atau Sarwenda tai anjing, ngata-ngatain si Ruben Onsu lah, ngata-ngatain siapa. Cong 200 juta Sarwenda sebelum nikah sama Ruben Onsu, lu di mana anjing? Lu cuma di gang. Oke, saya potong dulu ya videonya. Video ini berisi beragam tanggapan netizen mengenai alasan Sarwenda yang menyatakan tetap bekerja sambil ingin melihat tumbuh kembang anak-anaknya. Sebagian netizen berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan bekerja. Namun mereka menilai perilaku yang diperlihatkan saat melakukan siaran langsung menjadi sorotan publik karena dianggap kurang tepat sebagai figur publik. Selanjutnya, netizen membahas podcast Ruben Onsu bersama Denny Sumargo. Mereka mengaku lebih tertarik pada berbagai dokumen dan bukti yang ditampilkan dalam podcast tersebut dibandingkan narasi yang sebelumnya berkembang di media sosial. Mulai dari bukti transfer, pengeluaran rumah tangga, hingga berbagai data lain menjadi bahan diskusi di kolom komentar. Mobilnya gak bisa masuk. Bangsat lu ngatain cangcong 200 juta kecil. Anjing 200 juta kecil. Rumah lu di gang anjing. Kenapa di situ mereka bisa ribut? Pertengkarannya tentang apa kan ini kan bukan problem. Bagaimana ini teriak-teriaknya sedemikian keras di dalam rumah itu karena dia sendiri bilang, Aja kalau berantem, saya nggak mau di depan anak-anak. Kejadiannya kok justru berbeda dengan apa yang fakta yang sebenarnya. Ada tunggakan pembayaran mobilnya yang 3 hari terakhir. Itu yang menjadi pertanyaan saya juga pada waktu itu. Semua form pembelian, dokumen kita sudah buktikan itu di alamat yang tidak sama sekali menuliskan alamatnya S. Kelihatan ya, ayah ingin ketemu sama kalian. Ruben minta haknya dia untuk berkumpul bersama anaknya 3 hari dalam seminggu. Itu direalisasikan. Kita nggak pernah bilang dilarang. Ini menjadi suatu pembicaraan yang kemudian berkembang. Jatuh-jatuhnya melarang. Ada keterangan dari Sarwenda yang dia tidak masukkan secara lengkap. Ya ada hal-hal yang sengaja diduga ditutup-tutupi. Ada sebagian yang memang itu adalah suatu kebohongan. Kebohongan itu yang mana ya? Seperti rumah aku. Isiannya rumah itu dari awal aku. Kenapa kok mesti selalu menekankan kesehatan? Dia juga harus periksa kesehatan dong. Kita menunggu ini ya, apa itu namanya, podcast Denny Sumargo dengan Ruben Onsu. Apa nanti yang akan terjadi? Saya berharap Bang Ruben Onsu memikirkan mau bagaimanapun ini nanti dampaknya ke anak-anak. Jadi ya memang bagaimanapun kalau suatu hal tidak diklarifikasi setelah ada penjelasan yang lain, terus kemudian diam saja, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Itu yang ditakutkan.
Nanti seandainya Bang Ruben Onsu ini memberikan jawaban-jawaban seperti apa yang disampaikan oleh Mbak SW jandanya, nah itu mungkin akan menjadi blunder lebih parah lagi ke SW. Tapi ya mau bagaimana lagi, ya kita ikuti apa yang terjadi nanti ya kawan-kawan ya. Apa yang ini, apakah nanti setelah podcastnya ini sama Denny Sumargo akan di up atau tidak. Sebenarnya ini urusan yang sangat simpel. Mereka berdua sebagai orang tua ngalah, egonya dibunuh semua, egonya dimatikan semua demi anak. Tetapi karena sudah terjadi yang namanya penjelasan-penjelasan ke publik, hingga terjadi penggiringan opini yang memberatkan salah satu pihak, yaitu Bang Ruben Onsu. Kasur wae jadi tragedi. Kasur wae tragedi loh cah. Nanti mau gimana lagi, bismillah. Nanti semoga semuanya baik-baik saja. Yang kita harapkan sebagai netizen itu adalah Mbak SW dan Mas Ruben sama-sama mendidik anak bareng-bareng, senajan bukan lagi menjadi suami dan istri. Tidak perlulah kita menunjukkan keburukan dari pasangan kita setelah tidak bersama. Kan yo ngono to, warepe ngono engko jejak digital ngene iki engko sing nyawang yo anak-anake. Ini nanti akan menjadi jejak digital anak-anaknya untuk melihat dari versi bapakku ya opo, dari versi ibuku ya opo. Nah gitu loh nanti. Anake wis gede, wis dewasa ya kan. Apalagi yang anaknya yang besar itu sudah bisa mengulti langsung, katanya kan sudah bisa mengulti langsung para netizen. Ya wis lek ngono, ayo nunggu podcastnya Denny Sumargo. Yuk mari. Awalnya kan nggak mau ikut campur ya, itu bukan urusan gue ya. Cuman pas lihat podcast Densu yang mengomentari tentang kemesraan dengan si Gio itu di depan kamera di rumahnya waktu live, kan si Densu menghimbau supaya ya dikurangi. Kenapa jawabannya jadi ya awalnya kan gue pengen kerja cari duit tapi nggak mau jauh dari anak, makanya gue nge-live di rumah itu. Kan bukan itu yang diomong Pak Ijo. Yang diomong itu lu baiknya mengurangi kemesraan dengan pacar lu itu di rumah, walaupun gak di depan anak, tapi kan bisa aja ada kemungkinan anak lewat atau teman-temannya anak lu kan nonton. Orang tua teman anak lu kan nonton, terus bilang katanya nggak nemuin si debt collect, tapi ada CCTV yang memperlihatkan dia nemuin. Ini yang tadinya mau woman support woman jadi agak ragu. Eta aja awalnya perselisihan ieu teh aya nya, si Ruben kesel eta imah di aku punya aku padahal si Ruben eta teh nu mayar orang desain, mayar lift, pasang lift, AC sentral, nepikeun ka furniturnya aya meureun duitnya si Sarwenda. Tapi seolah-olah di beberapa podcast si Wenda itu bilang itu rumah aku, desain aku, padahal si Ruben anu mayar orang desainnya gitu. Nah terus di stop lahnya si nafkah dan cicilan dan lain-lain gitu. Kesel merenannya aing oge da sumber masalah mah duit. Jadi muncul orang mah si Sarwenda teh ngarumas merenannya. Aing biasa nanaon ayah nama bunda kudu gegero kan. Nah jadi si Wenda teh keselnya duit di stop, cicilan imah teu dibayaran. Dibolehkakeun lahnya ku si Sarwenda teh nya ke wartawan bahwa ada debt kolektor lah, iya lah, hutang cicilan bank mandet lah, imah arek dilelang lah. Ti ditu nama arek ngabolehkakeun hayang puas meureunanya ngabolehkakeun aib si Ruben, bahwa si Ruben teh aya kerungkad nya. Tah kuduna teh nya si Sarwenda teh sing aya karunya salaki bebelaan gitu kan. Mayaran hutang, nafkah masih dinafkahan sabulan 200 juta. Nya padahal posisinya beren si Ruben oke kerudet nya gitu kudu si karunya atuh da rumah tangga teh meureun ti nol heuh nepikeun ka ayeuna babarengan nya kurang kumaha meureun bageurna pasti loba bageurna meureun si Ruben oge nya karasa ayeuna teh meureun keur si Ruben teh keur kieu nya buat teuing nya teh nya ka urang buat teuing carana oge gara-gara ieu meureun gara-gara ekonomi Ruben lagi keganggu akhirnya aing ikat sagala-gara ge sumbernya duit sia teh nya.
balik rudet ke duit macam geus. Jadi bawa nake manteng wae pada si Sarwenda teh kasih Ruben kesel wae aing tempuna beureun keur mah aing geus diberi duit ayeuna gitu kan. Kasarna geus ya Ruben sia napas oge salah jeung aing mah bakal nyin rudet aing bakal lagi aing judes wae kasih. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen kembali membahas polemik yang berkembang setelah muncul berbagai klarifikasi dari kedua belah pihak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan hak bertemu anak, yang menurut penjelasan dalam video sebenarnya telah diatur agar Ruben Onsu tetap dapat menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Namun, netizen menilai masih ada beberapa informasi yang belum disampaikan secara utuh sehingga memunculkan beragam persepsi di masyarakat. Netizen juga menyoroti dugaan adanya narasi yang dianggap tidak sesuai dengan fakta, seperti pembahasan mengenai rumah, cicilan kendaraan, hingga isu kolektor yang sebelumnya telah ramai diperdebatkan. Di sisi lain, mereka menunggu podcast Ruben Onsu bersama Denny Sumargo sebagai bahan pembanding terhadap berbagai pernyataan yang telah beredar lebih dahulu. Menjelang akhir video, beberapa netizen mengajak agar kedua belah pihak tidak terus membawa persoalan rumah tangga ke ruang publik. Menurut mereka, yang terpenting saat ini adalah bagaimana Ruben Onsu dan Sarwenda tetap mengutamakan kepentingan anak-anak serta menjaga hubungan sebagai orang tua, meskipun tidak lagi menjadi pasangan suami istri. Lanjut. Ya, gitu cek ngarumah si Sarwenda teh mencuk urang mah. Biasana naon dirembes ku ayah. Teu nyaho gaji pembantu, teu nyaho parab manuk, teu nyaho parab anjing, teu nyaho bayar supir, bayar ieu, bayar itu, bayaran budak, tinggal ngamprak ke ayah. Ayeuna mah bunda kudu live, bunda kudu gegeroh. Ditambah Sarwenda teh keur naik daun jeung si CEO eta keur diagung-agungkan ku fans-fansna nya. Live-na keur kenceng, brand-brand ararasup nya, duit keur kenceng. Salaki kabogoh ganteng, juga CEO keur ngerasa di atas angin, kalepasan lah Sarwenda asa aing. Tah jadina weh kieu nya, jing cenah kitu. Da emang si Sarwenda eta posisi keur ngeunah-ngeunahna hirup sia teh nya. Duit keur ngalir ti brand-brand, live keur kenceng, salaki ganteng nya, teu nyaho kieu kaceplosan. Rungkad. Bayangkan ya, POV-nya dia kan ngerasa itu dari bapaknya. Terus kayak nggak mau mengakui ada uang masuk yang udah sangat banyak sekali dari mantan suami. Padahal di kalimat di podcast juga dia bilang pitching kontraktor. Berarti kan profesional itu. Kontraktor, pitching kontraktor, dan ada pembayaran yang jelas yang 46 kali transferan itu dengan jumlahnya 11,2 miliar itu jelas duit udah ya, hitungannya dulu udah jelas, transferannya bukti transfernya juga udah jelas ada, plus furniture 3 miliar ada transferannya buktinya, AC 400 juta ada, lift hampir 600 juta ada. Ditambah rumah dan tanahnya yang diagunin ke bank, sertifikatnya kan ada. Berarti kan ada jual belinya juga kan. Itu udah lunas semua tuh rumah. Berarti berapa duit udah Ruben keluarin? Saya sekarang mau tanya. Apa benar uangnya SW 20 miliar? Emang SW kerja apa selama ini? Kepala rumah tangga, donatur dan provider yang utama dalam rumah tangga itu aja, Ruben mesti ngambil kredit dulu ke bank, minjem dulu ke bank untuk dapetin 10,5 M. Kok bisa SW punya 20 M mendadak? Dari mana uangnya? Jangan sampai kita jadi mikir cuci. Jangan sampai ya.
Jangan sampai cuci-cuci. Mendingan kalau memang nggak ada bilang nggak ada, karena lu bisa disikat nanti sama orang pajak. Gue kasih tahu nih, karena lu udah ngelantur, lu ngomong lu bilang perusahaan bokap lu kontraktor, terus lu bilang punya duit gede, nanti dicek perusahaan bapak lu. Maaf ya, ini gue ngingetin karena gue masih woman support woman, sedikit aja nih yang bisa gue ambil celah buat ngingetin lu. Lu ngomong 20M, lu pikir nggak bakalan diaudit itu nanti perusahaan bapak lu? Diaudit sayang, ya. Jadi kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Karena uang 20M itu bukan uang kecil, itu 20 miliar. Bukan 20 juta. Silakan diaudit nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa memang. Cuman kalau nggak ketemu nanti jadi repot dong. Kalau nggak ketemu angkanya ntar repot. Ditanya kontraktor dari mana, sejak kapan aja bayar pajak nggak? Ya, ngerti nggak maksud Mamski? Ya. Bu, kalau nggak mau diurusin jangan bikin masalah di sosmed. Jangan bikin kasus. Jangan live jualan. Ya. Terus bilang cong jing, jangan. Kalau lu nggak mau diurusin sama netizen, lu jaga sopan santun di sosial media ya. Ya, jangan seenak jidat lu. Ngerti nggak lu? Udah bikin masalah lu nggak mau iniin orang lu, nggak mau ditegur orang lu. Lu siapa yang punya sosmed lu? Nah, yang punya dunia. Lu kasih paham biar pala lu dibawa dulu sedikit. Jangan begini mulu pala lu. Lu pala lu biar begini dikit. Ya. Begini aja pala lu. Kayak lu yang punya sosmed. Ngatur lagi lu. Jangan sombong. Jangan biasain sombong. Nggak suka gua. Ya. Sombong dipiara. Nunduk dikit. Sopan. Paham nggak? Kalau nggak mau diurusin jangan bertingkah. Nggak mau diurusin jangan bikin kasus di sosmed. Di sosmed ini banyak orang yang bisa speak up. Aku cuma mau ngasih tahu sama Sarwenda, di luar sana banyak janda nggak dibiayain oleh suaminya, nggak dinafkain oleh suaminya. Dan aku mau ngasih tahu sistem pembagian 4 hari 3 malam itu bukan sesuai dengan waktu anak. Kalau anaknya sibuk, 3 hari nginap di rumah bapaknya, sekolah dari rumah bapaknya, itu yang benar, bukan harus dari rumahmu. Kan dia bisa nginap di rumah bapaknya, sekolah dari rumah bapaknya. Itu pembagian waktu yang sesungguhnya dalam segi hukum. Kamu menyisipkan waktu sesuai ada waktunya. Kalau anakmu sibuk, belajar banyak lesnya, ya sudah berangkat dari rumah suamimu, mantan suamimu, Ruben Onsu, dari rumah bapaknya, bukan harus dari rumah kau. Itulah namanya ada pembagian waktu 4 hari 3 malam. 4 hari di kau, 3 malam di Ruben. Itu di rumahnya, bukan di rumahmu. Itu maksudnya. Kau sudah dinafkain, udah ada sopir, udah dibiayain, kau nggak tahu diri, itu namanya. Kau tahu kelemahan si Ruben ada pada anaknya, kau manfaatkan anaknya untuk jadi tumbal. Kau permainkan psikologis anakmu. Ingat, sekarang kau bisa mempermainkan psikologis anakmu. Ada jejak digital. Alat bukti untuk menjawab semua playing victim itu ada pada jejak digital. Makanya hati-hati dalam berbicara. Mulutmu adalah harimaumu. Seperti itu. Jangan. Oke, saya potong dulu ya videonya. Dalam video ini, netizen lebih banyak membahas persoalan pembiayaan rumah tangga dan berbagai bukti yang sempat diperlihatkan kepada publik. Mereka menyinggung adanya klaim mengenai pembayaran kontraktor, pembangunan rumah, pembelian furnitur, hingga berbagai transaksi yang menurut mereka telah disampaikan dalam bentuk dokumen dan bukti transfer. Selain itu, netizen juga mengomentari pembagian waktu pengasuhan anak setelah perceraian. Menurut pendapat mereka, pelaksanaan hak bertemu anak sebaiknya mengikuti kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga kedua orang tua tetap memiliki kesempatan yang seimbang untuk mendampingi tumbuh kembang anak. Di sisi lain, sebagian netizen mengingatkan agar semua pihak lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Mereka menilai setiap ucapan dapat menjadi jejak digital yang sewaktu-waktu kembali diperbincangkan. Oleh karena itu,
Mereka berharap polemik ini segera diselesaikan melalui jalur yang tepat tanpa terus memunculkan perdebatan baru di ruang publik. Lanjut. Kau salah gunakan anakmu untuk jadikan tumbal untuk memancing emosi bapaknya. Si Ruben itu tidak cemburu sama kau. Dia itu cemburu dengan kemesraan kau sama anakmu, sedangkan dia tidak boleh. Padahal dia udah habis-habisan uangnya. Kayak begitu. Tapi netizen yang bodoh ini, yang oon ini, yang tidak bisa berpikir jernih, si Ruben itu cemburu karena dia ada CEO. CEO-nya juga belum tentu. Itu katanya kau udah pintar, tapi kau masih salah menilai cowok. Gimana sih? Gimana katanya udah pintar? Aku dulu bodoh, tapi sekarang aku udah pintar. Masih bodoh juga sih. Gimana? Kau mempermainkan psikologi si Ruben Onsu. Jangan kau tumbalkan anakmu demi kepentingan pribadimu sendiri, karena semesta itu tidak akan diam. Suatu saat kau akan terjebak dengan permainanmu sendiri. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Jadi jejak digital itu adalah alat bukti untuk melawan dirimu sendiri. Ruben Onsu itu sistemnya, dia tidak klarifikasi mengenai apa yang terjadi, tapi dia klarifikasi mengenai pernyataan-pernyataanmu yang di media. Seperti itu. Aku juga nggak mau aku yang banyak keluarin duit, tiba-tiba kau ngaku-ngaku banyak duit. Seperti itulah psikologisnya. Mana ada orang yang mau orang tanah dibeli Ruben, itu biaya banyak yang dikeluarin dia, terus kau ngaku-ngaku itu peninggalan bapakmu. Ya kau nggak tahu diri namanya. Memang itu harta bersama. Harta bersama juga kalau misalnya itu atas nama si Ruben, bisa juga sama dia. Banyak di pengadilan yang dimenangkan tidak dapat istri. Kau itu hanya cukup bersyukur aja si Ruben banyak mengalah samamu. Di luar sana walaupun harta bersama, kalau itu atas nama suaminya tidak akan dapat istrinya. Jangan kau pikir-pikir harta bersama. Makanya orang baik jangan disalahgunakan. Kalau marah ya kayak begini sekarang. Hati-hati dalam ngomong. Ini juga fansnya, berpikir jernih, pahami hukum. Hukumnya itu harus dipahami. Hukum hak asuh anak bagaimana, co-parenting itu bagaimana, psikologis anaknya itu bagaimana. Jangan karena dia punya kuncian si Ruben dia suka hatinya. Sekarang semesta berpihak sama Ruben, bukan samamu. Makanya jaga ucapanmu. Mulutmu adalah harimaumu. Yang melawan kau adalah jejak digitalmu. Ingat itu, Sarwenda. Tentang podcastnya Sarwenda, ini kalau ada pengikutnya, fans-fansnya Sarwenda, inilah golongan junjungannya seperti ini, ya pengikutnya pasti sama kayak begini. Jadi manipulatif NPD gitu kan. Sarwenda, aku cuma kasih tahu sama kamu ya, kamu jangan pernah berlindung di belakang anak-anak kamu. Dan jujur aja, netizen Indonesia tidak pernah lo membuli anak-anak kamu. Jadi kalau kamu bisa sempat bilang kamu anak kamu dibully, nah itu kamu tuh kena pasal tuh nanti tuh. Ya, wajar kalau Indonesia memboikot kamu karena kamu tuh melimpahkan kesalahan kamu tuh kepada masyarakat Indonesia dan netizen ya. Terus yang kedua ya, kamu yang membuat permasalahan duluan. Ketika kamu menghina, bilang cong anjing jing sama mantan suami kamu, ya secara tidak langsung itu diduga dengan kamu berurusan dengan mantan suami kamu. Terus apa pendapat anak kamu? Jangan pernah kamu melibatkan anak-anak kamu ya. Jadi nih KPAI, pengadilan ya, ini sudah kasih tahu kan bagaimana keputusannya ya. Karena kalau perempuan sakit, seorang ibu yang sakit tidak cocok untuk merawat anak. Ruben salah, Onyo salah, pengacara salah, netizen salah, kasur salah, debt collector salah, semua salah. Yang benar cuma Wenda dan pengikutnya. Semua lu salahin Wenda, semua lu salahin Wenda. Sampai lu bawa si Onyo Wenda, lu Di Ponor Kediri dengan kerudung arminya muncul lagi nih kawan-kawan. Ada satu bahasa di mana bukan bahasa ya, itu ucapan dari Mbak SW yang mengatakan bahwa si Cici ini tantrum setelah si Betran datang. Nah, ini kan aku nyari-nyari flashback ya. Flashback masa lalu ketika si Betran ini dibawa ke keluarga Ruben. Itu seingatku si SW ini baru lahiran tuh. Kalau nggak salah anaknya baru usia berapa bulan gitu loh. Itu yang kecil. Begitu. Gimana ceritanya si Cici ini tantrum? Yang saya tahu
si Cici ini kalau abangnya si Betran ini gendong adiknya atau apa, dia memang nggak suka gitu loh, dia nggak mau kasih sayang abangnya ini terbagi begitu. Aduh batukku nonong rek om bohong. Jadi yang seperti itu, jadi jejak digital itu nggak bisa dihapus. Semakin kamu membuat-buat cerita untuk menyudutkan orang lain demi kamu itu terlihat benar di mata netizen, ya itu berbahaya begitu loh ya Mbak SW. Yang saya harapkan Mbak SW ini malah lebih hati-hati ketika berbicara. Nah kemarin itu sudah diundang pengacara dari Ruben Onsu menjawab setiap pertanyaan dengan yang namanya semuanya itu dengan apa itu namanya, dengan bukti-bukti ya, dengan bukti-bukti valid, bukti-bukti data ya, data dan semuanya disampaikan secara gamblang. Sebenarnya semakin Mbak SW ini bersuara, semakin dia akan membahayakan dirinya sendiri, dan bukan membahayakan ya, lebih ke arahnya ini lebih ke apa ya, merugikan dirimu sendiri gitu loh Mbak SW. Wong Kediri lengaran ojo kakean ngomong, ojo kakean pola, duduk manis, ikuti kesepakatannya. Jadi kesepakatan anaknya dindom anu sing kene 4 dino kono 3 dino engko suwi-suwi jadi kebiasaan, dan itu akan menjadi baik-baik saja. Mau bagaimanapun kalau sudah pisah itu jenenge anak iki ya nek wong loro, ora anakmu dhewe. Oh batukku nonong sekali. Ya wis lek ngono ya. Yuk mari salam cinta damai dari Kediri. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada video terakhir, netizen kembali menyampaikan berbagai pendapat mengenai dampak polemik ini terhadap anak-anak. Mereka menilai persoalan rumah tangga sebaiknya tidak terus dibawa ke media sosial karena seluruh pernyataan yang telah dipublikasikan akan menjadi jejak digital yang dapat dilihat kembali di masa mendatang. Netizen juga membahas pentingnya memahami aturan mengenai hak asuh, pola pengasuhan bersama, co-parenting, serta menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan anak. Selain itu, mereka mengingatkan bahwa setiap tuduhan maupun pernyataan yang disampaikan kepada publik sebaiknya didukung dengan bukti yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di penghujung video, beberapa netizen berharap seluruh pihak menghentikan saling menyalahkan dan lebih mengedepankan penyelesaian yang damai. Mereka berpendapat bahwa polemik yang terus bergulir hanya akan memperpanjang perdebatan di masyarakat, sedangkan yang paling membutuhkan ketenangan adalah anak-anak yang berada di tengah persoalan tersebut. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.